Selamat pagi, selamat datang di rumahku. Pagi ini aku mau bikin bekal buat kegiatanku siang ini. Mau tahu aku bakal bikin apa? Yuk kita lihat yuk. Halo, nama saya Kania. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pemilik brand Chicken Darling. Sebagai ibu rumah tangga yang juga punya bisnis, repot banget sih sebenarnya, ya nggak segampang itu. Kalau orang lihatnya, oh enak ya punya usaha di rumah ya sambil ngurus anak. Ternyata nggak segampang itu loh. Ternyata justru susah ya. Kita justru nggak bisa kabur untuk kerja. Kita di rumah ngurus anak dan kita juga kerja gitu. Cuman setelah aku udah jalanin 5 tahun ya. Aku belajar lebih memprioritaskan aja sih. Pesanku untuk perempuan Indonesia, jalankanlah apa yang kamu suka banget, yang dari dalam hati kamu suka banget. Karena kalau kamu suka banget menjalankan sesuatu, kamu gak usah takut gagal. Hari ini aku akan masak tuna melt grilled cheese. Itu adalah makanan favoritku. Di sini ada bahan-bahannya. Ini keju yang gampang meleleh. Ini ada mayones. Aku biasa pakai mayones Jepang. Ini ada wortel, ini ada mentega, ini aku pakai ciabatta bread. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ada tunanya. Untuk resep ini gampang banget dan aku memang sengaja nggak pakai garam atau gula atau bumbu-bumbu apapun karena kita asinnya udah dapat dari keju dan dari mentega. Dan sedikit manisnya sudah dapat dari mayones dan dari wortel. Tadi bumbu-bumbunya udah aku jelasin ya, nah sekarang saatnya kita meracik ya. Pertama-tama ini aku masukin tunanya. Ini kebetulan tunanya udah matang ya, jadi nggak perlu aku masak lagi. Masukin nggak usah terlalu banyak, diaduk-aduk. Lalu aku masukin wortelnya yang udah diserut, cukup segini. Lalu aku campur mayones. Oke, diaduk. Oke, sekarang kita siapin pancinya. Dari hasil racikan tuna, kita masukin ke dalam roti ciabattanya. Jangan lupa keju, unsur paling penting. Baru kita masukin tuna. Jangan sampai terlalu banyak, nanti dia tumpah-tumpah. Jadi cukup di tengah-tengah, tapi kita spread. Lalu kita tutup lagi pakai keju. Karena aku penggila keju, jadi aku suka kasih lebih banyak. Soalnya kalau udah meleleh tuh enak banget. Kita tutup. Oke, sekarang kita panggang ya. Bukan panggang, kita pan di atas penggorengan dengan mentega yang banyak. Kita masukin mentega, cukup di tengah-tengah aja karena nanti di situ letak rotinya. Udah mulai agak panas, kita masukin. Ya. Letak menteganya harus persis tepat di tengah-tengah roti supaya dia menyebar. Oke. Ini kita tunggu sampai lapisan rotinya agak sedikit kecoklatan ya. Jangan sampai gosong banget, nanti kita balik. Kita diemin dulu sampai menteganya menyerap ke rotinya. Itu dari situ udah kandungan asin yang natural. Ngeflipnya memang agak tricky. Oke, biasanya aku angkat dulu supaya pas aku balik menteganya baru. Kasih lagi mentega, baru kita flip di bagian balik ya. Jadi dua-duanya dapat menteganya. Ya. Kita nggak angkat sampai dia betul-betul crunchy gitu, baru kita angkat. Tandanya kecoklatan sedikit. Begitu kejunya meleleh, dia akan menyatu sama tunanya. Makanya dibilangnya tuna melt. Kelihatan tuh menteganya udah mulai menyatu sama roti dan kejunya udah mulai meleleh. Kita balik. Nah ini nggak akan copot karena dia udah menyatu, karena udah lengket. Kalau udah lengket lebih gampang dibolak-balik. Kalau mau bikin tuna melt ini, resepku mungkin jangan pakai roti yang terlalu tipis. Jadi pakai roti yang agak tebel kayak cornbread, kayak rye bread, kayak wheat bread. Itu paling enak karena dia makin crunchy nanti kalau dia udah golden brown gitu ya. Di sela-sela kesibukanku, aku kalau pagi emang selalu aku dedikasikan waktuku itu untuk menyiapkan makanan untuk suamiku dan untuk diriku juga gitu. Nggak harus yang susah-susah, nggak harus yang mewah-mewah, pokoknya yang ringkes tapi sehat dan bisa dibawa di jalan gitu. Nah ini udah matang nih, kita angkat ya sebelum terlalu gosong. Masukin sini. Lalu sekarang kita potong. Nah ini harus lihat nih kejunya meleleh atau enggak. Nah ini karena panjang ciabattanya, jadi aku potong jadi 3 ya. Nah kelihatan ya menteganya dan kejunya meleleh. Nah ini dia tuna melt grilled cheese yang istimewa, sehat, lezat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa jadi inspirasi dan terus saling berbagi resep bikin bekal yuk.